Terus kemudian apa yang pertimbanganmu sampai akhirnya kamu mengambil pilihan di UNER? Padahal kan banyak PTN yang bagus-bagus. Sebenarnya pertamanya sih ragu buat ngambil di UNER karena menurutku juga ya menurut aku tuh kan itu wah gitu kan, jadi kayak aku kurang mampu gitu, terus kayak mau ngambilnya pertamanya di Undip. Undip. Cuman kayak aku juga nggak siap ngerantau makanya aku milih yang terdekat aja di UNER gitu. Cuman yang apa ya, aku nggak terlalu menaruh ekspektasi yang tinggi gitu loh buat harus keterima di UNER gitu ya, nggak gitu. Kalau nggak keterima juga nggak masalah kayak gitu. Berarti kamu termasuk yang ya pokoknya coba dulu lah gitu. Dicoba Masalah dulu aja rezeki. atau enggak itu urusan nanti. Tapi kamu sempat backup swasta nggak sih? Sempet Sempat backup. Apa di mana? WM Di WM ngambil fakultas apa? psikologi. Psikologi juga. Terus kemudian sama pihak yang swasta kamu tidak lolos maksudnya tidak meneruskan di swasta gimana? Ada sanksinya nggak? Itu juga salah satu pertanyaan juga adik kelasmu tanya itu gimana kalau misalnya aku nyoba negeri nanti aku sudah terlanjur bayar di swasta gimana dong gitu. Waktu itu kan udah sempat beli formulirnya di swasta, terus kan habis gitu kan harusnya kan bayar uang awalnya gitu kan. Tapi waktu itu aku nggak bayar dulu, jadi ditunda dulu gitu loh. Jadi waktu itu kan harusnya misalkan kenanya 2 juta karena 2 juta. uang muka di awal kan, tapi nanti kalau misalkan mundur kan jadi 4 juta kayak gitu kan. Jadi waktu itu aku emang belum bayar uangnya langsung sih, jadi ditunda dulu. Terus kebetulan waktu SNMPTN keterima, ya udah jadinya nggak rugi apa-apa. Jadi ruginya cuma beli formulir. Ruginya cuma beli formulir aja. Iya ya. Tapi untuk sekarang akhirnya gimana? Orang tuamu seneng nggak dapat kabar kamu lulus SNPTN? Seneng pastilah ya. Seneng. Ekspresimu waktu kamu SNPTN gimana? Soalnya kan itu kan pandemi dan itu lewat online. Ya kan kamu kan nggak bisa sekolah kan nggak tahu ya ekspresinya anak-anak yang lulus SNPTN. Kalau waktu momen kamu baca Sevanya lolos gitu gimana perasaan? Nggak percaya sih. Gak percaya? Kayak nge-freeze gitu loh, kayak matung aja, kayak mau seneng tuh tapi kayak udah nggak bisa gitu saking nggak percaya aja. Terus sekarang percaya? Percaya. Dan sekarang menang? Yes, senang. Oh ya oke. Saya apa ya? Kebanyakan kan orang juga ini penasaran banyak orang ya. Untuk negeri kan sekolah itu ibaratnya hanya bisa mengantarkan kamu sampai gerbang, hanya proses pendaftaran. Tapi untuk ke dalamnya kan nggak tahu ya. Kok beda dengan swasta? Kalau swasta kan jelas dari awal biaya berapa. Apakah benar sih sesuai dengan gosip-gosipnya? Kalau lolos SNPTN itu untuk dari segi biaya itu murah. Kamu sudah sampai proses pembayaran nggak? Udah. Terus kalau misalkan ada statement yang lolos SNMPTN itu murah, masalahnya itu kalau soal UKT-nya itu nanti juga dilihat dari gaji orang tua. Jadi waktu registrasi itu nanti ada kayak masukin data soal gaji orang tua, jadi UKT kita ditentuin dari gaji orang tua juga kayak gitu. Terus apakah untuk jalurnya karena kamu lulus SNPTN itu juga ngaruh nggak untuk UKT-nya? Kalau itu sih aku kurang paham. Maksudnya ada perbedaan antara SNM sama SBM atau sama Mandiri, ini ada perbedaannya atau enggak? Cuman katanya sih ada bedanya gitu. Cuman perbedaannya gimana aku kurang paham juga soalnya. Untuk kurang lebih range-nya per semester psikologi untuk jalurmu ya, untuk SNPTN hasilnya kamu deal berapa? Kurang lebih. Terus sebenarnya ada 4 golongan, jadi Ada 4 golongan lagi. Jadi dibagi 4 golongan. Kalau yang golongan 1 itu ya kisaran 1 jutaan, kisaran segitu. 1 juta per semester. Per semester. Kalau golongan 2 tuh ya kisaran 4 sampai 5 lah. 4 sampai 5 juta. Terus kemudian kalau yang golongan 3 itu kisaran 7 jutaan. Kalau yang golongan 4 itu kisaran 14. Kisaran 14 juta. Oke, berarti ya lumayan kalau misalnya sampai
kamu dapat golongan yang paling besar, lumayan ya. Berarti Iya, kurang lebih 11-12 sama kayak swasta. Oh iya, makanya orang-orang masih semangat buat masuk negeri. Mm-mm. Oh, oke. Terus kemudian apa lagi ya? Ibu mau tanya, apa yang membuat kamu tertarik sama psikologi? Yang membuat aku tertarik sama psikologi. Selain kamu punya, karena dari kecil ya, ibaratnya kan kamu dari kecil, ini kan jurusannya akhirnya sejalan karena kamu kebetulan kamu pengen psikologi dan Tuhan memberi fasilitas diwujudkan. Selain itu, yang paling mendasar kamu benar-benar pengen ngambil psikologi? Karena aku suka ngamatin orang. Suka ngamatin orang? Jadi aku suka ngamatin orang, kayak kira-kira orang ini kayak karakternya gimana sih, orang ini kayak gimana sih, jadi kayak gitu. Jadi setiap ada orang baru gitu pasti aku amatin gitu. Jadi emang dari dulu aku seneng ngamatin orang gitu, karena tertarik aja. Oh, terus pas kamu ngamatin, perspektifmu ternyata terjadi nggak? Iya. Iya. Berarti feelingmu kuat dong. Oh. Terus setelah itu rencana apa, kamu hanya sebatas sarjana psikologi atau kamu rencana mau mengambil profesi? Maunya mengambil profesi, kalau bisa mau ngambil. Oh, kamu tertariknya ke psikologi yang mana? Kan psikologi macam-macam. Psikologi forensik. Forensik. Kenapa kamu kok tertarik forensik? Soalnya forensik itu kan cowok banget gitu loh sih, kan berkaitan dengan tindak kriminal. Karena beda aja gitu loh dari yang lain, dan menurut aku kayak ada tantangannya tersendiri gitu kan. Kalau misalkan psikologi klinis, psikologi industri gitu kan rata-rata ya kita mempelajari tentang karakter manusia itu kan. Tapi kalau forensik kan kayak lebih kayak tindak dan pola kejahatan kayak gitu-gitu yang berbau kriminal gitu kan. Jadi kayak sesuatu yang beda dan baru aja gitu. Oh, dan kamu suka itu. Oh. Dan orang tuamu gimana? Pas orang tuamu tahu nggak kalau kamu pengen ngambil psikolog forensik? Tahu. Dan responnya gimana? Hah, kamu? Iya, kayak gitu. Pengen ngurusin kejahatan. Kok kamu mau gitu, dan kan masa kan juga kayaknya kan masih awam banget kan kalau di Indonesia soal psikologi forensik gitu kan. Tapi ya udah mau apa ya udah, kalau kamu mau ya udah jalanin aja kayak gitu. Oh gitu. Jadi orang tuamu berarti cenderung demokratis ya, memberi kebebasan, yang penting kamu bertanggung jawab. Iya. Oke, untuk balik lagi ke SNPTN, kan itu berdasarkan nih rapot ya Zee. Kalau misalnya Bonita boleh tanya, apakah kamu selama berproses di SMA masuk dalam ranking paralel? Masuk sih. Masuk berapa besar? Aku ranking 3. Ranking 3, kelas 10? Kelas 10 aku nggak dapet, aku baru dapetnya kelas 11 sama kelas 12. Oke, kelas 11-nya ranking 3. Ranking 3, kelas 12? Ranking 3. Ranking 3, paralel se-IPS. Iya. Oh, oke. Berarti orang tuh bisa berubah kapan aja ya? Iya, awalnya kelas 10 nggak berprestasi, terus kalau misalnya kita punya semangat bisa. Berprestasi. Oke, salah satu contohnya Zeva. Oke, saya mau tanya lagi. Untuk mempertahankan ranking 3 paralel, tentunya kan ada komitmenmu sejak awal untuk belajar. Gimana caramu menyikapi dan caramu belajar itu gimana? Siapa tahu bisa memberi tips buat adik kelasmu juga. Belajarmu tuh gimana tipenya? Tipe yang on the spot, atau yang prepare tertata rapi, atau yang ya karena kamu sudah sekali nyoba sudah cukup, atau gimana cara belajarmu? Beda-beda sih ya kayaknya per mapel. Oh, per mapel beda-beda. Kalau yang mapel kalau mapel kayak yang sulit-sulit ya kayak matematika gitu, ya udah satu kali nyoba nggak berhasil selesai kayak gitu. Cuman kalau misalkan aku merasa memang aku bisa di mapel itu, aku kayak apa ya, ada usaha lebih gitu loh, kayak gimana caranya aku bisa bisa dapetin goalsku gitu loh. Karena aku kalau misalkan di mapel yang bisa, aku tuh kayak ada goalsnya masing-masing gitu loh, ada range nilai yang harus aku capai tuh seberapa kayak gitu. Jadi tuh kayak bisa jadi motivasi juga kan buat dapetin nilai yang bagus juga kan. Tapi kalau misalkan di mapel yang sekiranya emang aku kurang bisa dan ya udah aku udah nyerah aja, ya udah kayak yang penting aku usaha, nggak bisa ya udah kayak gitu. Tapi kamu gaya belajarnya gimana sih?
yang auditori dengan cukup mendengarkan terus kamu langsung nyantol, atau kamu yang visual harus dengan banyak tulisan, warna-warni, gambar, atau kamu suka bapak ibu guru yang nayangin video ataupun PPT, atau yang kamu tipe yang kinestetik. Jadi kamu dengan nyoba baru kamu ngeh. Tipe yang mana? Kalau aku campuran antara auditori sama visual sih. Jadi Oh. kadang kalau misalkan di mapel yang memang gurunya tuh banyak ngejelasinnya gitu, biasanya aku rekam. Aku rekam gurunya Oh. jelasin apa. Terus dari situ kalau gurunya ngasih catatan ya aku nyatet, tapi kalau enggak nanti sampai rumah kalau ada kayak waktu luang gitu, aku bikin rangkuman sendiri dari hasil yang aku rekam itu tadi. Terus nanti kalau misalkan ulangan ya udah aku dengerin sambil aku baca rangkumanku tadi kayak gitu. Oh, berarti kamu yang ibu tahu sering denger headset itu belum tentu lagu. Iya. Bisa aja materi pelajaran. Oh, iya, itu salah satu tips ya. Daripada handphonemu kamu buat chattingan, mending kamu taruh rekam omongannya Iya. gurumu gitu ya. Oh iya. Dan itu bikin kamu cepet nangkap. Iya. Kamu les gak sih? Enggak. Hah, kamu les gak les? Aku paling nggak suka sama les. Kenapa kamu gak suka sama les? Karena aku ngerasa nggak cocok gitu loh. Karena aku ngerasa kayak aku les kayaknya nggak ada perbedaan apapun gitu loh dari dengan aku belajar sendiri juga. Jadi ya udah mending aku belajar sendiri atau enggak ya belajar sama temen aja gitu. Oh gitu. Heeh. Tapi orang tua nggak pernah nawarin kamu kayaknya perlu les ini deh Ze, atau les inilah. Kalau Nggak. itu pernah sih, apalagi kayak mau masa-masa UN naik kelas 12 gitu, itu pasti, apalagi kan aku paling nggak bisa banget sama yang namanya matematika kan. Jadi kayak kamu nggak mau les matematika, cuman ya aku pikir kayaknya juga percuma aku Percuma les, ya? jadi enggak ah. Oh, berarti prosesmu sampai dapat ranking 3 Parara itu memang pure atas kerja kerasmu Iya. sendiri gitu. Oh, iya. Oke. Terus Ze, kira-kira ini kan kamu sudah jadi mahasiswa, terus kemudian kena pandemi nggak bisa angkatan, nanti pas kuliah atau nggak bisa ketemu sama bapak ibu dosen. Cara nyikapin cara belajarmu gimana? Lewat pandemi, hanya bisa lewat virtual. Kalau cara belajar Mm-mm. susah sih kalau itu ya, karena aku sendiri juga masanya belum memulai aktivitas kan, jadi aku juga belum tahu nanti kira-kira kalau misalkan namanya belajar online itu yang gimana sih. Jadi aku emang belum prepare apa-apa, cuman kayaknya yang jelas dengan pandemi kayak gini, dengan situasi semua harus serba online tuh kayak harus memperhatikan pakai banget sih. Pakai banget. Kayak bener-bener harus memperhatikan banget gitu. Tapi menurut kamu efektif nggak? Kira-kira kemungkinan kamu bisa meraba, aduh kayaknya pandemi ini virtual ini aku bakalan nyantol nggak ya? Atau mungkin kamu ada, menurut kamu efektif nggak kira-kira? Menurut aku enggak sih, kayak efektif. Enggak. Kalau aku bayanginnya kayaknya aku nggak bakal nyerap apa yang bakal diomongin sama dosen. Jadi kamu lebih seneng ketemu langsung? Iya, aku interaksi lebih langsung. seneng kayak face to face aja, karena kalau menurutku lewat apa ya, online kayak gitu enggak sih, enggak efektif gitu. Oke. Terus ini kan namanya pandemi ya Zee. Terus banyak hal yang awalnya kita persiapkan apa, terus kemudian kan jadi berubah total. Kalau Boneta pengen tahu perasaanmu, ini kan ibaratnya kan kamu termasuk angkatan corona ya, bahasa netizen kan angkatan corona ya kan. Jadi pokoknya lulus, pokoknya berhenti selesai gitu kan. Nah, Bonita pengen tahu perasaanmu paling mendalam. Kalau bapak ibu guru jujur sedih lah, iya kan sedih. Tapi perasaanmu sebagai seorang siswa, momen sekali seumur hidupmu di sekolah ini, terus kemudian lepas gitu aja. Ya apa waktu itu kamu dapat kabar gak ada UN, terus kemudian udah gak ada graduation, gimana perasaanmu?